Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami muliakan, perkenalkan nama saya Robert Suwardi. Saya adalah guru mahfil fikih di MTS Al Barokah Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sekaligus peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini 9 Oktober 2025, saya akan menampilkan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 7 MTS pada bab Toharoh, materi macam-macam air untuk bersuci, dengan penerapan yaitu kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat semua? Semua, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi fikih, yaitu pembahasan kali ini tentang macam-macam air untuk bersuci. Tapi sebelum ke sana, dimulai ataupun kita di awal ini yaitu dengan membaca doa. Maka Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, ya mudah-mudahan dengan doa itu kita semua mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran juga, Bapak akan mengabsen dulu ya. Al-Ibrah, ini pulang kampung. Yang lainnya hadir apa tidak? Hadir semua, kecuali Al-Ibra sedang pulang kampung. Di antara kalian siapa kira-kira yang bisa menyebutkan kenapa kita harus bersuci ketika hendak beribadah? Salah satunya adalah sholat. Gimana? Biar sah sholatnya. Kenapa bersuci itu wajib dilakukan, syarat sah sholat? Kenapa? Karena kita ingin menghadap Allah, dan di dalam Islam menghadap Allah sholat itu kita disyaratkan untuk bersuci. Ya, yang kita hadapkan ini, kita berhadapan dengannya ini bukan orang biasa, bukan manusia, tapi Allah, Tuhan alam semesta. Maka kita harus bersuci. Ya, apakah semua air yang ada di muka bumi ini bisa kita gunakan untuk bersuci? Tidak. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Kita akan mengelompokkan air itu, ada macam-macamannya, ada jenis-jenisnya, yang mana ada bisa untuk bersuci, ada yang tidak, ada yang makruh dan lain sebagainya. Oke ya? Nah, di awal ini kita ingin menampilkan sebuah video kepada kalian semua. Apa itu tentang pentingnya bersuci. Sebentar. Selain dia ini adalah tuntunan ataupun tuntutan di dalam ajaran Islam untuk memulai sebuah ibadah seperti sholat, tapi ternyata dia memiliki yaitu manfaat dari aspek ya kehidupan. Oke, itulah sebagian beberapa tadi manfaat daripada bersuci, termasuk menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, kebugaran, kebersihan. Itu adalah posisi ataupun ya keadaan yang baik ketika kita pengen menghadap Tuhan. Jadi anak-anak kami sekalian, kali ini tujuan kita mempelajari materi kali ini adalah
yaitu kalian nanti supaya bisa menjelaskan pengertian air ya, pengertian air dan fungsinya ya. Nah, baru kalian juga bisa mengidentifikasi ataupun membedakan macam-macaman air ya. Jadi harus bisa membedakan air ini dan air itu, mana yang bisa untuk bersuci dan mana yang tidak. Baru. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, Ustadz mau ngajak anak-anak sekalian dulu. Kalau seandainya nanti Ustadz bilang pagi, tepuk 2 kali ya. Pagi, siang. Kalau malam nggak usah tepuk, oke? Bisa? Ustadz ulangi. Kalau pagi tepuk 2 kali. Pagi. Kalau siang boleh. Kalau malam nggak usah tepuk, oke? Nah, ini cuman sekedar melatih fokus kalian. Pagi, siang, malam. Nah, kan ada lagi yang masih tepuk tangan. Kita pagi, siang, pagi lagi, siang lagi, tadi malam. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita masuk kepada inti dari pembelajaran. Coba lihat ke papan tulis di sini ataupun ke proyektor kita. Mapel fikih, bab tohara. Ya, sekarang itu pengertian bersuci. Pengertian bersuci apa itu kira-kira anak-anak? Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharah. Toharah itu membersihkan diri, pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat. Jadi kita nggak bisa suka-suka kita. Oh, Ustaz, mandi juga bersihnya nggak mesti berwudu, tapi syariat menyuruh kita untuk berwudu. Jadi ada tuntunan syariat di sini. Oke? Itu dia bersuci. Nah, mungkin anak-anak semua udah paham lah bersuci ya. Udah paham juga berwudu, udah sering berwudu, udah sering sholat. Oke anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pembagian air ya. Pembagian air itu ada berapa kira-kira? Ada 5. Oke, betul, ada 5. Ya, yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Dia sifatnya suci, lalu dia bisa mensucikan. Itu yang pertama dan ini air yang paling bagus ya. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu air suci tidak mensucikan? Dia air suci, boleh kita pakai, halal hukumnya untuk kita minum dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dipakai bersuci, maka dia tidak bisa. Kalau dipakai bersuci dia tidak bisa. Misal air yang ini, air kopi, air teh, maka ini termasuk air yang tidak boleh kita pakai untuk bersuci ya. Walaupun jumlahnya banyak, 1 ember misalnya, ada teh manis 1 ember dari dapur ya, antum jadikan dia sebagai alat untuk bersuci, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi kalau untuk diminum boleh? Boleh. Nah, karena dia kalau diminum boleh ya. Yang ketiga adalah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis. Artinya air yang sedikit, misalnya seperti ini tadi. Ini kan bercampur dengan sabun ya. Nggak nampak lagi busanya ya. Nah, ini bercampur dengan sabun. Kalau ini belum bercampur dengan apapun. Nah, air yang sedikit ini, yang belum bercampur, ini air suci apa tidak? Suci. Ini air hujan ataupun mungkin air keran tadi ya. Nah, ini apabila ini dicampuri oleh kotoran atau najis, maka otomatis secara langsung dia menjadi air yang najis. Apa salah satu najis? Bangkai hewan. Bangkai hewan. Iya, ada bangkai hewan, misalnya bangkai ayam atau bangkai tikus ya, bangkai tikus. Bangkai tikus ini masuk ke dalam botol ini, maka otomatis air yang ada di dalam botol itu adalah air yang bernajis. Oke? Yang seterusnya adalah mustakmal. Yang seterusnya adalah air musammas, air yang kena air apa? Matahari. Jadi misalnya itu ada sebuah kaleng, kalengnya sudah berkarat, dia sudah lama dijemur di bawah matahari. Maka yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Hukumnya tidak haram, tapi cuma makruh, musammas namanya.
samsun ya, sammasayu sammisu samsun. Jadi air-air yang di dalam ini tempat-tempatnya sudah berkarat di bawah terik matahari, maka dikhawatirkan mendatangkan penyakit. Dalam mazhab Syafi'i, maka ini dimakruhkan untuk dipakai bersuci. Begitulah kira-kira nanti untuk pembagian air-air ya. Kita lanjut memperlihatkan contoh-contoh air yang kita sebutkan tadi. Air yang suci mensucikan itu adalah air mutlak. Coba satu orang baca dulu. Air mutlak. Yang belum tercampur najis. Air suci lagi mensucikan. Yang pertama apa nih? Air hujan. Kalau seandainya hujan turun lebat, boleh nggak kita pakai untuk bersuci? Sekalian mandi hujan, sekalian bersuci. Boleh? Boleh, karena dia termasuk air yang mensucikan. Ini apa namanya nih? Air laut. Air laut juga itu merupakan ya suci. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu tatuhu. Bahkan bangkai-bangkai di laut itu suci. Jadi ini apa ini? Air apa nih? Sungai. Air sungai boleh digunakan untuk bersuci? Boleh. Yang ini? Air sumur juga boleh. Ya, ini air mata air. Terus ini? Air salju. Ini air apa nih? Air embun. Jadi inilah 7 macam air suci mensucikan. Oke. Ini air apa? Teh manis. Ini air kopi. Betul. Ini semuanya suci, boleh diminum ya. Ini termasuk juga ada di sini ya. Ini air biasa, air hujan atau air keran. Ini air teh. Ini air kopi. Ini air sabun ya. Ini udah campur sabun tadi. Cuman busanya sudah hampir hilang. Oke, lanjut. Ini air mutanajjis. Kita anggap ini kotoran ya. Ini kotoran bercampur dengan kotoran, maka dia sudah air yang bernajis. Catatannya adalah kurang dari 2 kullah ya, kurang dari 2 kullah. Kalau airnya banyak, air sungai, keruh pun dia, datang hujan misalnya, atau kotoran lembu masuk ke sana, tapi ngalir, itu tetap suci ya. Tetap bisa digunakan untuk bersuci. Nah, duduknya gabung aja ke depan. Gimana caranya terserah. Ya. Baru tadi udah ada bukunya ya? Udah ada. Nah, mari dulu mengamati beberapa air yang ada di sini. Coba kemari. Apa nih tadi? Air sabun. Oke, ya ini beberapa air ya. Ini beberapa air. Ini air teh, air kopi. Boleh diminum kopi? Boleh, halal hukumnya ya diminum. Kelompok 2. Ya, diamati dulu apa yang ada di sini ya. Nah, ini cuman beberapa aja sebetulnya. Ini beberapa aja, cuman inilah ya dicium. Ada beda rasa apanya? Aromanya. Beda. Bau kopi sama bau teh itu beda kan? Beda. Jadi udah bisa tahu semualah mungkin kalau menurut Ustadz. Jadi anak-anak sekalian sudah paham nih, ya sudah paham mana air yang boleh untuk bersuci. Kalau seandainya pun airnya suci, kalau sudah bercampur dengan yang warna-warna, maka dia tidak sah untuk bersuci. Contohnya itu air kopi dan juga teh seperti itu ya. Nah, ini untuk mengidentifikasi ataupun ya membedakan air-air tersebut. Jadi sekarang itu kita punya tugas. Tugas itu per kelompok. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 menulis dulu tentang air yang suci dan mensucikan. Kelompok 2 air yang suci tidak mensucikan. Kelompok 3 air yang bernajis. Anda semuanya dipikirkan, sama-sama bermusyawarah, kamu geser itu sini kemari. Ini geser kemari sih. Ya, geser kemari biar mereka bisa masuk. Kursinya aja, nggak usah pakai meja. Kalau ada yang kesulitan, silakan ditanya Ustaz ya. Tutup aja, tutup. Gimana? Ya, kelompok 1. Silakan maju ke depan.
Oke, teman-teman yang lain coba dilihat dulu kawannya. Kawannya ingin mempresentasikan apa saja air yang suci dan mensucikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air yang suci dan mensucikan. Air ini adalah air yang masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Contoh, air hujan, air dari mata air laut, air sungai, air sumur, air es atau air salju, air embun. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bentar. Ada tanggapan dari orang kelompok yang lain? Kira-kira air apa yang belum disebut sama mereka? Hah? Air sumur sudah tadi ya? Air apa lagi yang belum disebut? Sudah disebut semua? Sudah. Air laut sudah disebut tadi? Sudah. Oke, berarti inilah air yang suci dan mensucikan. Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kamu ya, silakan dong. Tinggal dong kalau kita sama-sama udah. Ya, silakan. Ya. Nah, itu merupakan bab yang paling pertama. Artinya apa? Sebelum manusia memulai ibadah kepada Allah, sebelum dia sholat, tapi dia juga harus bersuci. Boleh sholat nggak pakai wudhu? Jadi hukum sholat nggak berwudhu apa? Nggak sah. Nggak sah, batal sholat. Boleh kita memegang Quran tanpa wudhu? Kalau kita pegang, berdosa kita. Ya, ada beberapa ibadah kita harus bersuci. Oke? Walaupun ada juga ibadah yang tidak perlu bersuci. Contohnya apa? Berzikir kepada Allah. Jadi Islam mengajarkan kita untuk bersuci. At-tuhuru syatrul iman. Apa arti at-tuhur? Bersuci. At-tuhur syatrun. Apa syatrun? Setengah keimanan. Ya, baik itu suci dalam keadaan jasad jasmani maupun rohani. Hati kita juga harus kita sucikan. Kalian semuanya menulis ya, air yang sering kalian gunakan untuk bersuci air apa? Sekarang Ustaz kasih waktu beberapa menit aja. Silakan. Di mana tuh tulis nggak apa-apa di situ. Coba ditulis baru nanti Ustaz tanya satu-satu. Air apa yang sering kalian gunakan untuk bersuci? Apakah air Ustaz, saya sering menggunakan ini Ustaz. Air laut. Apa? Air sumur sama air mata air. Air sumur itu air bor, sumur bor ya. Air mata air mungkin siapa yang pernah ke Karanganyar? Itu Karanganyar itu sumber mata air itu kan? Betul tidak? Itu disebut air mata air. Air hujan, ada yang pernah bersuci dengan air hujan? Nggak pernah wudhu sama air hujan? Mandi hujan, boleh nggak kita langsung berwudhu? Boleh, nggak apa-apa ya. Misal hujannya lagi lebat atau mungkin ditampung sama atap ya, ada percikan-percikan jalur air itu, maka kita boleh berwudhu situ. Kalau berkarat juga nggak jadi masalah, karena karatnya kan mengalir dia, bukan yang dipanaskan matahari tadi, ya seperti itu kira-kira. Jadi terakhir itu adalah ya, terakhir itu Ustadz memerintahkan kalian, meminta kalian untuk membuat video setiap kelompok. Setiap kelompok itu membuat video yaitu menggunakan air-air tadi dalam bersuci. Artinya mungkin ada video salah seorang dari kalian yaitu dia sedang bersuci atau berwudu dan teman-temannya itu ya melihat ataupun bekerja sama dan mengamatinya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Oke, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.